Di negeri terjajah, rakyat dipaksa tunduk, bekerja di bawah ejekan dan derita, bagui burung kondor dalam kurungan luka. Setiap fajar, mereka mendaki gunung derita, menjadi bayang-bayang sistem yang memeras jiwa. Apakah seni lebih dari roti? Sebuah tanya yang menggema di sela nestapa. Puisi jadi pelipur kala merdeka tiada. Namun, budaya terkikis perlahan, terinjak oleh derap penindasan. Rakyat menjerit dalam bayang peluru, mencari teduh di tengah bara yang memburu. Belai mesra, lentik jari ibu. Tadi itu lo ya yang ngomongin graduate di sekolah. Iya, gua ngomongin. Ya kita mau bahas apa nih? Iya, mau guys. Iya, kumpul semua dong. Karena kakak kali ini gue mau kalian semua gitu. Kayaknya udah semua sih. Coba kalian sebutin nama kalian satu-satu. Jingga, Adit, Devina, Adit, Korea. Adit. Sekarang gue mau bahas yang lagi rame sih, yang lagi rame di anak kampus di Sakti itu, yang tentang masalah HAM. Oh, yang mahasiswa di Sakti yang hilangnya seorang profesor namanya siapa? Elang Mulia Lesmana ya? Iya. Kemarin gue dengar kalau mereka itu kan mainan di dan hal itu membuat seperti lucu dan dia Hah? Sumpah? Cocok banget. Kok bisa sih mereka suka dengan itu? Dan gue rasa kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus ada yang unjuk rasa dan tidak keadilan di sini tersebut. udah menurut gua kita nggak bisa langsung gitu aja turun karena situasi di gedung MPR sana juga masih ramai. Maaf, ini deh. Gue rasa kita udah harus mulai mengenai hal dari maksud gue, sekarang Indonesia lagi kondisinya mengkhawatirkan banget. Sisi ekonomi, suara mahasiswa dengan, dan apalagi yang gue tahu, karena ada kasus penembakan ini, banyak etnis Tionghoa yang jadi Setuju banget dengan adanya kasus ini, jujur berdampak banget ke gua. Gua nggak tahu harus kayak gimana lagi ngidupin keluarga gua. Kita nggak boleh diam aja, kita harus bergerak. Oke. Berarti sekarang kita harus rencanain taktiknya sebenarnya. teman-teman. Gue punya ide. Gimana kalau kita ngomong gedung DPR dari berbagai sisi? Kita harus ingat kalau tujuan kita itu adalah perlawanan ke arah. Tidak ada penyimpangan dari agenda utama dan tidak gegabah deh. Jadi katanya berututnya bagus. Gue udah sih bikin rutenya. Jadi awal-awal kita bakal menguasai sisi utara dan sisi selatan. Ini adalah jalur yang paling mudah dilewati oleh aparat. Nah, untuk tim satu kita bakal pertahanin yang namanya jalur timur dan jalur barat. Tapi lu udah nyiapin komunikasi yang aman antar kota. Kahzar, lu udah nyiapin protokol buat menghadapi situasi yang terpojok. Protokol udah gue susun yang rapi. Cuma semisal kalau plan A kita gagal, kita bakal berubah ke plan B dengan cepat. Tapi gimana kalau aparat sudah mengantisipasi gerakan kita ya? Nah aja, gue udah bikin dan evakuasi. Nah, nanti juga setiap timnya bakal gue kasih duit sebagai tanda SOS atau tanda darurat. Tapi sejujurnya gue tambahin aksi ini justru malah membuat kita masuk ke lubang yang lebih dalam, hancuran yang lebih dalam. Kita harus percaya kalau adanya perbedaan di antara kita akan jadi kunci perubahan di masa depan. Udah cukup deh kita jadi saksi penderitaan mereka. Dan ini saatnya untuk kita berubah. Ini adalah kesempatan emas buat kita. Jangan sampai kita sia-siain deh. Teman-teman, malam ini adalah malam yang menentukan nasib negara kita ke depannya.
kita harus buktikan bahwa perlawanan kita bukan sekedar unjuk rasa, melainkan sebuah gerakan perubahan. Kita akan tinggal diam. Kita harus gerak. Kita akan keluar. Gema belum datang juga. Tadi gue cek ke kosannya sih. Cuman ibu kosnya bilang kalau dia mau pulang semalam. Korban pemerkosaan Mei 1998. Gema Isfara. Mereka semua ngelakuin ini ke Gema. Mereka ngelakuin ini semua ke Gema. Mereka nggak jadi Gema. Mereka juga memperkosa Gema secara perlahan. Kita nggak bisa diem aja. Selama ini Gema selalu bilang perempuan di negeri ini nggak pernah aman. Dan sekarang dia yang jadi korban. Kita nggak bisa tinggal diam. Oke, mulai besok kita langsung mulai pencarian Gema. Siap. Kita harus cek di seluruh sudut ruangan. Gua semalam udah nyari Gema di sekitar kampus. Cuman hasilnya nihil, nggak ada. Coba sekarang kita cari ke tempat lain. Iya. Tapi kita harus sistematis. Gimana kalau kita bagi tim? Gua sama Naya ke jalan utama, Jingga sama Nizar ke daerah pengukuran. Nanti sisanya ke jalan utama. Gimana? Setuju? Setuju? Udah. Lu yakin mau nyari Gema di sini? Maksud gua logikanya, kalau Gema beneran diculik, nggak mungkin nggak sih dia disembunyiin di tempat yang gampang ditemuin? Yaudah, sekarang kita coba cari Gema dulu aja di sana paling. Ini gelang Gema bukan sih? Ya, iya. Gue juga lihat Gema pakai itu terakhir kali. Nah, Bem nih. Sini lah. Yang gerak lu setengah mati. Lepasin! Lepasin! Karena anak lu gampang banget ya. Tenaganya. Enggak, lu harus lepasin gua. Jangan berisik. Gak mau. Jangan berisik. Gak mau. Diam lu. Lepasin. Diam lu. Lepasin. Ini harus kita simpan. Dan ini bakal jadi petunjuk penting buat kita. Mana? Kalian teman sepatu? Ada yang bener-bener gelangnya Gema. Kita beneran langsung ngelakuin sesuatu deh. Ini bukan sekedar penjebakan biasa. Ya. Habis ini gue bakal tolong kalian. Ayah, Kenapa? teman aku Gema, dia hilang sejak rapat semalam. Kita udah cari dia kemana-mana tapi hasilnya nihil. Yang kita temuin cuma gelang dia di jalan hutan. Jingga, saya tahu sekarang negara sedang dalam kondisi krisis, keamanan tidak menjamin. Tapi ayah butuh informasi yang lebih banyak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Gema bisa hilang? Saat rapat BM kemarin, Gema pulang sendirian. Dia pulang lewat jalan hutan kecil memang. Seharusnya kalau dia udah sampai rumah, dia udah sampai dari berjam-jam yang lalu. Ini bukan situasi yang sangat remeh. Jingga, ayah akan ngobrol dengan beberapa orang. Tapi kamu tahu, ini bisa berbahaya jika ada pihak yang terlibat dan tidak ingin kebenaran terungkap. Ayah, aku mohon kali ini aja. Aku butuh bantuan ayah. Aku tahu ayah orang baik. Aku tahu ayah bukan seperti yang lain. Kami butuh bantuan ayah. Dan aku takut kalau ini semua ada hubungannya dengan rencana demo kami. Apalagi Gema, dia masuk dalam list pemerkosaan massal dalam koran. Baiklah, ayah akan coba menghubungi beberapa orang yang seperti saya. Tapi, bilang untuk tidak mengambil resiko. Situasi bisa semakin gawat. Jadi, jangan bertindak gegabah, oke? Untuk sementara, kamu dengan teman-teman kamu lakukanlah pencarian. Tapi jangan mengambil risiko besar. Ayah tidak ingin kehilangan ayah juga. Makasih ya. Ya.
Jadi kita pakai buat jaga-jaga kita pas suruh nanti. Lu tau sendiri aparat kita kayak gimana. Mereka nggak pernah main-main soal beginian. Nyawa kita di tangan mereka. Kalau kita nggak siapin senjata ini, nyawa kita kayak gimana? Ini pistol udah gue cek aman, tenang aja. Tinggal gimana caranya kita was-was dengan keadaan. Kita udah berhari-hari nyari Gema, cuman keadaannya nihil. Kalau ini salah satu caranya, gue gak bakal mundur. Kita siap kan? Siap. Mahasiswa berjuang, tangan tumbang. Jaya, jaya, jaya! Teman-teman mahasiswa, hari ini kita tidak akan pergi jalan. Kita turut untuk sebuah keadilan, untuk membantu teman-teman kita yang sudah menjadi korban. Jangan takut, hidup mahasiswa! Baik teman-teman, untuk barisan depan, pegang spanduk yang erat. Untuk barisan belakang, solidkan pertahanan. Kita akan menuju gedung DPR. Turunkan kata! Reformasi! Reformasi! Tenang, jangan sampai mereka punya alasan untuk menyerang kita duluan. Tapi kalau mereka mulai duluan, kita harus siap. Turunkan Soeharto! Turunkan Soeharto. Berikan keadilan! Reformasi. Soeharto! Lawan reformasi! Berikanlah keadilan! Reformasi. Saatnya kita sudah sampai di gedung DPR. Saatnya kita untuk menyerahkan suara kita. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup! Teman-teman, untuk barisan pertama tetap di gerbang utama, dan barisan kedua kalian bisa masuk lewat jalur kanan dan jalur kiri. Siap! Siap! Kami tidak akan pergi sampai suara kami didengar. Berhenti atau kami ambil tindakan. Gema! Gema! Om Satya, aku di sini. Gema! Tolong! Gema! Gema! Bangsat ini siapa? Ini siapa? Anjing goblok! Anjing goblok! Gema! Aduh! Bangsat! Syukurlah, semua orang khawatir. Makasih banyak Om. Ya, ayo keluar. Aku takut banget. Tunggu lu monyet! Bangsat! Bajingan! Mundur semua! Ini sudah di luar kendali kita! Kepala tanpa baja, di tangan tanpa senjata. Ah, itu soal biasa yang singgah di depan mata kita. Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyak